Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Buaramaja Yuda Putra dengan NIM 123220163. Di sini saya akan mendemonstrasikan coding menggunakan PHP untuk memenuhi tugas mata kuliah pemrograman web. Di sini saya sudah menggunakan database dengan nama Nwin yang sudah saya import sebelumnya ke localhost saya dengan nama Nwin. Oke. Untuk ketentuan pembuatan coding program webnya, yaitu yang pertama, halaman pertama itu menampilkan daftar kategori di mana setiap kategori bisa diklik ke halaman kedua. Selanjutnya, di halaman kedua itu menampilkan daftar produk untuk kategori tertentu. Nah, di dalam halaman tersebut itu menampilkan atau berisikan informasi mengenai produk ID, product name, dan unit price. Nah, lalu product name itu bisa diklik menuju ke halaman 3. Nah, di halaman ketiga ini itu berisi detail informasi produk tersebut. Dan selanjutnya di halaman detail informasi produk itu menampilkan informasi semua kolom dari produk tersebut. Nah, lalu di bagian bawah di bagian bawah halamannya itu yang akan diberikan form yang berisi textbox untuk memasukkan jumlah produk yang akan dibeli dan sebuah tombol beli atau tombol submit ya. Nah, lalu jika tombol itu diklik, maka data tersebut akan terkirim ke halaman shopping cart. Nah, di halaman keempat ini yaitu ya halaman shopping cart. Data tersebut, nah itu menampilkan semua produk yang akan dibeli beserta info jumlahnya berapa, subtotalnya berapa, dan total harganya berapa. Itu dengan menggunakan clue-nya itu gunakan session management. Oke. Langsung saja kita eksekusi codingan webnya. Oke, lanjut. Nah, di sini saya bukan VS Code dengan folder saja saya buat yaitu tugas MK. Di sini kita buat filenya dulu. Yaitu pertama, sebelum kita membuat codingan websitenya, kita terlebih dahulu harus membuat koneksinya, mengoneksikan database tersebut agar bisa berjalan di PHP di codingan kita. Oke, di sini saya beri nama koneksi.php. Pertama kita buat PHP yang terlebih dahulu. Di sini kita mengoneksikan membuat variabel server name sama dengan server name-nya itu PHP yang XMPP-nya itu ya namanya localhost, karena saya belum ubah-ubah, masih default dari awal saya install, jadi tidak ada yang diubah. Lalu username-nya yaitu pakainya root. Lalu password-nya saya di sini menggunakan extension tambahan, jadi untuk mempermudah saya dalam mengcoding. Jadi tinggal diklik aja tab. Tapi kita juga harus menyesuaikan juga. Passwordnya itu kita kosongkan karena di localhost saya tidak menggunakan password. Lalu di database name-nya namanya tadi Nwin. Setelah kita membuat variabel, lalu kita membuat koneksinya. Nah, koneksinya ini kita karena saya sudah menggunakan extension, jadi kita tinggal tap saja. Lalu ditambahkan ini kan masih username sama password. Nah, jangan lupa ditambahkan db name-nya. Oke, selesai. Untuk koneksinya sudah. Terus kita jika connect error lalu die nya ini pemberitahuannya kalau koneksi gagal. Oke, koneksi gagal. Oke, selesai sudah. Kita membuat halaman koneksi.php-nya untuk menghubungkan database ke codingan kita. Oke,
Lanjut ke halaman yang kedua, yaitu halaman pertama dari web yang akan saya buat, yaitu menampilkan daftar kategori di mana setiap kategori bisa diklik menuju ke halaman kedua. Oke, lanjut kita buat di sini halaman pertamanya itu index.php nih. Saya beri nama index.php ya. Index.php. Lalu kita buat HTML ya. Ini saya menggunakan shift lalu tanda seru, otomatis ya dia akan membuat default HTML. Jangan lupa kita buat HTML juga, PHP-nya juga di sini. Di sini titelnya saya kasih name saya 163. Sini aduh aja daftar kita refresh. Oke, udah bisa koneksi. Nah, di sini kita harus masukkan include database-nya tadi, koneksi.php. Nah, kenapa harus kita pakai ini? Karena agar di dalam halaman ini bisa mengakses koneksi yang sudah kita buat di halaman koneksi.php yang kita perlukan. Kalau jika tidak, maka database-nya itu tidak akan berhasil ya. Selanjutnya di sini saya buat variabel, yaitu saya beri nama query. Ini kita buat query ya, query-nya dulu. Kategori, query kategori. Query kategori sama dengan ini kita masukkan sintaksnya ya. Sintaksnya select sebentar, kita buka dulu kategori, select tabelnya kategori, select kategori ID dan kategori name-nya. Select kategori ID, kategori name ya kan. From itu dari tabel from tabelnya, nama tabelnya kita tulis kategoris. Oke, jangan lupa titik komanya. Lalu saya buat hasilnya result kategoris sama dengan itu. Ini kita koneksikan queries. Oke, dah selesai. Kita buat koneksinya, sintaksnya sudah. Itu select, kita memilih kategori ID, kategori name dari tabel kategoris. Nah, di dalam body selanjutnya kita akan menampilkan kategori-kategori tersebut di dalam web yang kita buat. Oke, selanjutnya saya menggunakan perulang tabel dulu ya. buka tutup PHP-nya. Kita buat perulangan while di sini. While saya buat ini saya langsung tap aja ya, langsung bisa nih. Variabel row sama dengan result kategori dari yang tadi saya sudah buat fetch asok. Selanjutnya kita kita echoin ya. Kita buat li terus href. Nah, ini biar agar si kategori itu, nama kategori itu bisa diklik menuju ke halaman selanjutnya. Href. Di sini saya inputkan nama halaman kedua itu namanya produk.php.
jangan lupa tanda tanyanya, kategori ID sama dengan kurung kurawal, lalu variabel row, lalu kurung siku, kita kasih ini itu namanya tadi kita masukkan kategori ID ya kan, kategori ID. Lalu selanjutnya kita tutup kurung siku dan kurung kurawalnya. Nah, di bagian selanjutnya saya juga buat yang sama kategori ID tapi dengan variabel kategori name. Jadi di sini kita gelar row kurung siku kategori name. Oke, sudah ya. Kategori name, jangan lupa kurung kurawalnya. Tutup A-nya, jangan lupa, dan tutup LI-nya. Oke, jangan lupa. Oke, LI-nya jangan lupa ya. Oke, sudah. Mari kita cek terlebih dahulu apakah sudah muncul. Oke, ini sudah muncul ya kategori-kategori yang ada di ini, kategori name yang ada di database-nya 8 sampai seafood. Oke, nah di halaman ini belum, not found karena saya belum buat halaman produknya. Selanjutnya saya akan membuat halaman produk .php ya, halaman produk.php. Di sini kita buat HTML terlebih dahulu. Lalu jangan lupa PHP-nya. Jangan lupa kita include ini koneksi.php. Oke, sudah. Di sininya kita buat ini kan akan menampilkan daftar produk di dalam kategori. Oke. Daftar produk. Oke. Di sini kita bakal buat variabel terlebih dahulu. Kita buat variabel kategori ID yang ada di tadi. Saya sudah masukkan nih kategori ID-nya. Kategori ID sama dengan ini, kita pakainya get aja kan. Kita pakai get, ketik kategori ID. Oke, kita sudah buat di $kategori ID itu get kategori ID. Terus selanjutnya saya buat query-nya, query produknya, yaitu sama dengan kita pakai sintaksnya select. Sebentar saya buka dulu. Select products, select produk. Nah, di sini halaman kedua itu produk ID, produk name sama unit price saja. Oke, berarti produk name, unit price, lalu produk ID, produk name sama unit price-nya saja. Oke. Dan selanjutnya kita balik ke
VS Code-nya, select product ID, product ID, koma, product name, koma, unit price from product, ya, from tabel product, where, ya, kita pakai where kategori ID sama dengan, ya ini kita masukkan variabel yang sudah kita buat tadi, kategori ID, kita tutup dong. Oke, sudah selesai. Kita buat ininya, query-nya, lalu kita buat variabel result product sama dengan, kita koneksikan query produknya. Oke, sudah selesai. Kita buat PHP-nya. Selanjutnya kita bakalan buat di dalam body ini, kita buat sama seperti di index, yaitu ini kita copy paste saja, tapi ada yang diganti seperti ini kan, kita copy paste, kita ganti result product ya. Nah, di sini hrefnya untuk menampilkan, karena di produk itu, produk name bisa diklik menuju ke halaman ketiga. Nah, di halaman ketiga itu kan detail. Oke, di halaman detail produknya. Oke, di sini kita ganti produknya ini tadi, halamannya jadi halaman detail detail produk. Detail product.php. Di sini kita ganti, jangan lupa kita ganti produk ID. Ini kan produk ID, ini produk ID sama dengan row. Di sini kita ganti kategorinya di nama yang ada di tabel tadi, produk ID. Selanjutnya di sini produk name, oke, sudah produk name. Terus kita tutup hanya di sini ya. Selanjutnya kita buat variable row tadi, kita masukin lagi kurung siku ya pakainya. Ini unit price, kita tutup kurung sikunya, jangan lupa, dan kurung perawalnya kita tutup. Oke, selesai ya. Mari kita tes dulu terlebih dahulu apakah dia berfungsi. Beverage, oke, di beverage ini sudah mengeluarkan daftar produk yang ada di tabel beverage. Oke, beverage sudah berhasil. Lalu seafoodnya curah ada, produce ada. Oke, sudah bisa ya, sudah bisa. Selanjutnya, setelah sudah bisa, kita kan ini tadi udah nge-ref halaman detail produk. Nah, di halaman detail kita buka yang baru, kita buka kita buat file baru bernama detail produk. Nah, di detail produk ini detail produk PHP. Di dalam PHP jangan lupa kita pertama buat dulu
buat tampilan buat ininya dulu ya, PHP sama HTML nya. Karena kita jangan lupa seperti tadi, include jangan sampai lupa php. Setelah itu kita, dari tadi kan kita ngeklik biar agar ini product ID itu masuk ke halaman detail. Kita buat produk ID ya, produk ID sama dengan ini, kita ganti get karena kita akan menangkap datanya yang dikirim. Lalu kita buat query-nya, query product get file. Kita buat ya. Selanjutnya masukkan sintaksnya, sebentar, detailnya kita produknya, produk ini. Berarti select from, select asterisk, jadi select semua produknya from select semua yang ada di tabel produk itu untuk menampilkan produk. Produk where, kita kasih where produk ID sama dengan ini, sama dengan $product ID. $product ID selesai. Selanjutnya kita buat resultnya. Result product detail sama dengan variabel $count query product detail. Selanjutnya yang untuk row-nya kita buat row result product result. Di sini. Selanjutnya di dalam body sini saya akan membuat untuk menampilkan produk ID, product name, sama unit price-nya. Dan di halaman ini itu, halaman ketiga itu ada tambahan, itu diberi form, beri stack untuk memasukkan jumlah produk yang akan dibeli dan tombol beli. Tombol belinya. Ada 2 detail. Ini kita namain produk ID ya. Terus lalu kita keluarin, kita pakai ini PHP-nya, PHP sama dengan row, sama dengan row, lalu string kurung siku stringnya, string produk produk ID. Produk ID ya. Lalu setelah kurung siku kita titik koma dan tutup PHP-nya, buka kurung tutup PHP. Kita kopas aja jadi 3 di sini. Produk ID jadi di sini, produk name di sini, unit price. Nah, kan kita menampilkan unit price-nya. Unit price. Sudah selesai. Coba kita lihat terlebih dahulu.
beverage saya oke. Untuk halaman detail produk itu sudah bisa kita ngeluarin produk ID-nya berapa, produk name-nya apa, dan unit price-nya berapa sesuai dengan yang kita klik di sini. Oke, sudah selesai. Mungkin kita tinggal tambahkan form ya, form actionnya itu ke halaman. Jadi kita akan form actionnya kan kita post ke halaman shopping cart, berarti ya kan, halaman shopping cart. Nah, setelah ini detail lalu terkirim ke halaman shopping cart. Bisa halaman shop ini saya buat dulu ya, halaman shopping cartnya. Shopping cart.php yang sudah saya buat. Shopping cart.php dengan menggunakan metodenya yaitu metode post, karena kan kita akan mengirim data ya seperti ini. label for jumlah produknya, jumlah produk di sini juga. Jumlah produk ini cuman label aja, label jumlah produk. Oke, setelah itu kita buat inputannya itu tipenya teks dengan ID-nya itu jumlah produknya, ini name-nya jumlah produk dan ID-nya juga jumlah produk. Oke, name jumlah produk dan ID-nya juga jumlah produk. Kita buat required karena saya harus mengisi sebelum dia nge-submit di tombol itu, kita harus mengisi jumlah produknya yang ada di inputannya. Oke. Selanjutnya kita buat input hidden-nya. Tab-nya jadi hidden. Karena apa hidden? Karena untuk agar sesuai dengan produk ID yang dipilih, seperti itu. Di sini kita beri nama produk ID, dan di value-nya ID-nya kita hapus saja, kita ganti value-nya itu menggunakan PHP ya, PHP sama dengan yang tadi dollar row lalu kurung siku produk ID. Jadi dia sesuai dengan produk ID tersebut. Lalu di sini jangan lupa titik koma dan tutup PHP-nya. Oke, sudah selesai ya. Seharusnya sudah bisa ini ditampilkan ke halaman berikutnya. Harusnya sudah. Line 31 itu oke. Saya lupa satu input tipenya submit, karena kita membuat button submit dengan value-nya beli. Oke, value-nya beli dengan value beli 31 dengan value beli, produk ID-nya sudah benar, value-nya juga harusnya sudah bisa ya, sudah tertampil seharusnya, tapi masih ada sedikit error. Coba saya perbaiki terlebih dahulu. Ini jumlah produk detail produk coba kita produk ya.
Oke, sudah saya revisi ya. Oke, sudah nggak ada error di sini. Tombolnya juga sudah. Ini kita coba input satu. Nah, shopping cart sudah bisa ya, sudah bisa harusnya. Sudah bisa. Saja di halaman shopping cart, kita akan membuat jadi yang kita post berdasarkan produk ID, kita pilih dan kita beli lalu kita tampilkan data yang sudah kita beli dalam halaman shopping cart. Oke, halaman shopping cart ini. Pertama kita buat ini yang terlebih dahulu 163. Kita buat PHP-nya terlebih dahulu. Jangan lupa include koneksi dan PHP. Ini kan tadi disebutkan yaitu clue-nya menggunakan session management. Berarti session start. Oke, dengan session start. Lalu if set session ini tidak set session, ini chartnya ya kan, lalu chartnya lalu dalam dollar session ini cardnya dalam bentuk array kosong. Nah, oke. Ini session cardnya. Terus lalu kita buat lagi if server ya. If dollar server. Oke. Dollar server di sini kita kita bakal kasih request method ya. Request method di sini. Request method sama dengan tadi yang post. Request method server sorry ada kesalahan. Jadi menggunakan kurung siku ya di sini. Oke. Kurung siku. Di sini menggunakan kurung siku sudah. Kita buat selanjutnya produk ID-nya sama dengan variabel post karena kita tadi ngepost produk ID berdasarkan produk ID-nya. Lalu jumlah produk. Jumlah produk sama dengan post jumlah produk juga. Jumlah produk. Oke. Selanjutnya di sini masih error. Oke, di sini kita salah ngasih. Oke, dah. Kita salah naruh kurungnya. If server ini. Lalu selanjutnya kita buat ini session cardnya. Session card ini pakai string ini kurung siku. Kita kosongin saja kurung siku yang kedua sama dengan array. Oke, array. Selanjutnya kita buka kurung yaitu
produk ID sama kan produk ID. Oke, selanjutnya jumlah produk. Di sini jumlah produk. Oke, jumlah produk sama ini jumlah produk. Oke, saya jangan lupa titiknya, titik komanya jangan lupa. Lalu selanjutnya if set ini kita untuk dapetin ya, untuk dapetin itu kita kasih get sorry ini nggak usah aja deh, ini nggak usah. Oke, sepertinya saya rasa cukup, juga cukup sih. Ini produk name kan menampilkan produk ID sama jumlah produknya. Oke, yang selanjutnya kita bakalan buat di halaman di bodinya. Sini kita buat terlebih dahulu H2 itu halaman shopping kan. Dan shopping cart kita buat tabelnya. Kita buat tabel. Oke, kita buat tabel terlebih dahulu dengan bordernya dengan 1 aja, buat satu tabel. Oke, tabel row-nya, di sini tabel headernya kita buat, berarti kita bakal outin produk ID, lalu ada lagi produk name, kita lagi buat ini jumlah pesanannya sama total subtotalnya. Oke, sudah selesai kita buat tabel. Lalu di bawah sini kita buka PHP-nya. Pertama kita bakalan ngeluarin, kita buat variabel dolar total harga sama dengan 0 kan, agar totalnya itu dari 0 gitu, total produknya. Total produk juga sama dengan 0. Selanjutnya kita menggunakan for each itu sama seperti while, jadi ada perulangannya. For each itu for a dollar session, ininya tadi card, dollar session card as dollar item. Oke, as dollar item kita di bawahnya di sini if jika array dalam kurung dollar item ini, terus kita akan kita buat query yang terlebih dahulu ya, query produknya, produk itu select produk name-nya, product name, terus unit price ini from dari tabel produk, where di mana produk ID sama dengan
sama dengan dalam dolar item ya, dolar item di sini produk ID, di sini produk ID. Lalu kita tutup kurungnya, oke. Lalu kita buat resultnya ya, jangan lupa result produk sama dengan dolar koneksinya. Kita buat koneksinya sama dengan query produk. Oke. Lalu kita buat selanjutnya, kita buat hasil produknya itu sama dengan dimulai dari 0 ya. Oke. Result produk di sini dan dolar result produk row lebih dari 0. Lebih dari 0. Selanjutnya kita buat dolar row produk sama dengan result sama dengan dolar result produk fetch asok. Dalam lalu kita buat subtotalnya sama dengan dolar item itu jumlah produk dikali bintang dikali raw product, itu unit raw product. Total item jumlah produk dikali raw produknya, yaitu unit price dikali unit price. Jadi jumlah produk dikali unit price nya. Lalu selanjutnya kita ini total harga sama dengan subtotal ya, lalu total produk dalam kurung integer dolar item jumlah produk dolar, ini langsung pakai dolar ya, jadi jumlah produknya aja. Nah, selanjutnya kita bakalan nge-echoin atau kita buat tabelnya ya. Kita echoin terlebih dahulu. TR kita echoin TR itu tabel TD nya kita buat TD
ini tuh dollar item sama dengan kurung siku produk ID produk ID lalu jangan lupa kurung perawalnya ditutup, lalu ditutup. Kita copy paste aja, kita jadiin ini kita ganti row produk itu di sini produk name ya, produk name. Di sini tetap itemnya kita ini di sini kita ganti jumlah jumlah produk. Lalu selanjutnya di bagian ini kita ganti subtotal. Oke, subtotal. Di sini kita hilangkan saja subtotal. Selanjutnya kita buat jika else-nya kita echoin table row-nya td ini kita kasih produk not found for ID not found ID. Lalu dollar item dalam kurung itu produk ID. Lalu kita tutup. Oke, kita tutup. Ini. Lalu selanjutnya if di sini kita kasih juga else, juga echoin juga, kita echoin tr. Ini kita kasih full span sama dengan 3 jam. Oke, dah. Ini tr TD TD-nya ini invalid. Ini kita kasih kode. Ya, kita samakan aja. Oke, sudah. Selanjutnya di bawah sini kita buka PHP baru lagi. Kita tutup dulu terlebih dahulu. Kita buat tr.
kita buat tr di sini. Tr tabel row-nya itu td in total, berarti sini total, terus td lagi di sini. Kita buka tutup PHP-nya, kita buka PHP-nya, itu nge-echoin dari variabel total produk. Total produk ya, total produk. Oke, selanjutnya kita kasih ininya total harga. Oke. Biar nggak ini ya, apa namanya, biar menyesuaikan dia kolomnya, tabelnya. Lalu selanjutnya paragraf a href sama dengan ini nanti aja, ini kayaknya belum perlu benar. Ini saya buat tambahan aja ya, buat tambahan hrefnya ke indeks .php untuk kembali. Saya nambahkan untuk kembali ke home. Kita refresh terlebih dahulu codingannya. Kita buka dari halaman pertama. Kita refresh beverage, kita klik beverage, kita klik chai, harga produknya dari produk ID-nya 1, produk name-nya chai, unit price-nya 18, kita klik 2 di sini. Coba kita beli. Oke, di sini sudah tertampil ya. Sudah tertampil produk ID-nya, produk name-nya, jumlahnya berapa, sama subtotalnya berapa. Oke, mari. Tinggal kita coba di sini. Saya akan coba menambahkan tombol reset. Jadi ini kan data-datanya kan nggak bisa dihapus ya. Jadi saya akan menampilkan untuk menambahkan reset. Kita tambahin di sini aja. If reset get reset, if it get set reset, dan dollar get reset sama dengannya kita kasih true. Jadi kalau dia klik benar, maka akan tampil ini ya. Jika dia benar, maka akan di reset. Oke. Lalu kita tambahkan session. Dollar session. Kita hapus cardnya, kita bangun sama dengan array kosong. Oke, sama dengan array kosong. Sudah kita buat perintah resetnya untuk ngereset di sini. Lalu di sini kita bakal tambahkan
Hmm, di sini akan A saja. A Arifnya kita kasih tanya reset sama dengan true. Oke, sama dengan true. Di sini reset cup reset cup. Oke, bisa reset cupnya. Mungkin saya tambahkan ini. Biar ada jarak aja sebenarnya. Oke, selanjutnya mungkin jumlah produk sudah semuanya. Lalu selanjutnya kita format dulu teksnya. Coba kita ulang lagi ya. Kita coba lagi daftar kategori Fantastika. Ini price-nya kita pilih satu. Kita beli. Oke. Di sini sudah berhasil ya. Kita coba kembali ke home kembali. Kita pilih produk. Daftar produknya ini long life tofu. Kita klik 3. Di sini beli. Oke, di sini sudah tertampil di halaman shopping cartnya produk ID 74, yaitu dengan namanya long life tofu. Jumlahnya kita tadi input 3 dengan subtotal 30. Nah, di sini ada jumlah total yang harus dibayarkan yaitu 34,5 dan jumlahnya 4. 3 tambah 1. Oke, kita coba lagi. Green. Kita klik 5 di sini. Oke. Produk ID-nya juga sudah muncul sesuai dengan yang kita pilih. Jumlahnya sesuai juga. Subtotalnya juga sudah selesai totalnya. Oke. Mungkin sekian demonstrasi coding PHP saya untuk memenuhi tugas mata kuliah pemrograman web. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah perkataan. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.